Audio Jungle. Namun di saat itu Wu Mosuan juga datang dan menyapa Lin Yuan karena lama tidak bertemu. Lin Yuan pun kaget melihat Wu Mosuan ternyata juga ikut dalam rencana ini. Wu Mosuan pun kini bertanya kepada Lin Yuan apakah Lin Yuan suka hadiah yang telah dirinya siapkan untuk Lin Yuan ini. Mendengar hal ini, Lin Yuan menebak apakah seluruh rencana ini milik Wu Mosuan. Wu Mosuan pun mengatakan bahwa ternyata Lin Yuan sudah mengetahui semuanya. Haruskah dirinya memuji Lin Yuan karena begitu pintar? Lin Yuan mengatakan bahwa Wu Mosuan telah membuat beberapa kemajuan dibandingkan sebelumnya. Wu Mosuan bahkan berhasil meyakinkan Luo Jie untuk bekerja sama dengannya. Lin Yuan pun bertanya, bukankah Luo Jie paling membenci orang lemah? Luo Jie mengatakan selama dirinya bisa melenyapkan Lin Yuan, dirinya akan bekerja sama dengan siapapun. Selain itu, dirinya akan memberitahu Lin Yuan sesuatu. Five Mysterious Emperor Slaying Formation yang menjebak Lin Yuan sekarang disediakan oleh Universitas Jibei. Lin Yuan bisa menyalahkan dirinya sendiri karena menyinggung orang banyak. Mendengar hal ini, Lin Yuan bertanya, bukankah Five Mysterious Emperor Slaying Formation milik mereka ini sepertinya hanya versi sederhananya saja. Wu Mosuan bertanya soal sederhana ini, apakah Lin Yuan seorang Beast Emperor atau semacamnya. Sementara itu, Song Len pun bertanya apakah formasi ini benar-benar sekuat itu. Wang Jinzhe mengatakan bahwa formasi tingkat mendalam yang sebenarnya terdiri dari 5 jenis formasi Beast Weapon tingkat lebih tinggi lagi, yang terdiri dari logam, kayu, air, api, dan tanah. Setelah formatnya selesai, dia bahkan dapat dengan mudah menyegel dan memusnahkan makhluk setingkat Beast Emperor. Yu Xiaoyin pun bertanya bagaimana dengan versi sederhananya. Wang Jinjie pun mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui tentangnya. Lalu Lin Yuan mengatakan bahwa Wu Mosuan benar-benar berusaha keras untuk berurusan dengan dirinya. Tapi dirinya sangat penasaran dari mana Wu Mosuan mendapatkan Divine Beast Weapon ini. Wu Mosuan mengatakan bahwa Lin Yuan tidak perlu tahu soal itu dan Wu Mosuan kini meminta semua orang untuk keluar dan aktifkan formasinya. Hingga kini 2 orang keluar dari formasi ini. Wang Jinjie mengatakan bahwa itu adalah The Obsidian Giant Ape dari Akademi Northern Hebei dan The Spora Tree Demon dari Akademi Haiyu. Song Len pun mengatakan bahwa mereka benar-benar datang dengan persiapan penuh. Hingga kini semua formasi telah terpenuhi. Dan bersamaan dengan hal tersebut, Five Mysterious Emperor Slaying Formation pun kini aktif. Lin Yuan yang memperhatikan hal ini ingin melihat apa yang disebut Five Mysterious Emperor Slaying Formation ini, yang dikatakan dapat membunuh monster sekelas Demon Emperor. Sementara itu, Wang Ting bertanya soal formasi ini. Yuelan menyebut mereka sudah keterlaluan menggunakan jurus seperti ini terhadap murid, itu benar-benar tidak tahu malu. Kepala sekolah Akademi Haiyu mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang ini. Kepala sekolah lain membenarkan hal itu, sejujurnya dirinya bahkan tidak terkejut daripada mereka. Wang Ting pun kini bertanya di mana Yan Muze, kepala sekolah dari Universitas Northern Hebei. Yuelan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu, dia menghilang beberapa waktu yang lalu. Yuelan pun bertanya apakah menurut Wang Ting pelakunya adalah dia. Wang Ting mengatakan bahwa rasanya sepertinya caranya melakukan sesuatu tetapi tidak ada aturan yang mengatakan mereka tidak dapat menggunakan Lord Great Divine Beast Weapon. Yuelan mengatakan bahwa itu mungkin tapi dirinya tetap tidak menyetujui perilaku seperti ini. Sekarang mereka hanya bisa melihat bagaimana para siswa akan menanganinya. Lalu kini Lin Yuan menantang mereka untuk maju. Wu Mosuan mengatakan karena Lin Yuan terburu-buru untuk disingkirkan, dirinya akan mengabulkan permintaan Lin Yuan. Wu Mosuan kini mengaktifkan Five Mysterious Emperor Slaying Formation, hingga formasi yang aktif pun kini menembakkan cahayanya ke arah Lin Yuan. Lin Yuan yang terkena serangan ini menilai rasa penindasan yang begitu kuat terasa seperti perahu kecil di tengah badai, yang beresiko terbalik oleh ombak kapan saja. Lin Yuan pun kini melepaskan domainnya hingga Lin Yuan mampu melepaskan diri dari formasi ini.
Namun Wu Mosuan tidak melepaskan Lin Yuan begitu saja dan kembali mengaktifkan formasinya. Hingga kini mereka melepaskan energi yang lebih besar. Lin Yuan yang melihat serangan ini menyadari bahwa ini lebih kuat dari sebelumnya. Segera Lin Yuan bersiap serta mengatakan bahwa mereka benar-benar berpikir bisa menekan dirinya dengan formasi tingkat rendah seperti itu. Hingga Lin Yuan kini melepaskan semua bentuk transformation-nya. Dan hasilnya Lin Yuan kembali mampu melepaskan diri. Wu Mosuan yang melihat ini pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Lin Yuan begitu kuat. Orang ini jelas hanya Beast Soul tingkat E yang tidak berguna. Jadi bagaimana mungkin Lin Yuan begitu kuat? Dan kembali Wu Mosuan mengaktifkan formasinya hingga serangan ini kembali mengarah ke Lin Yuan. Namun saat Lin Yuan hendak menepis serangan ini, formasi ini seketika berubah arah dan seketika masuk ke dalam tubuh Lin Yuan. Lin Yuan menilai bahwa rasanya sepertinya tubuhnya terbakar api yang menyala-nyala. Namun saat lebih dirasakan, Lin Yuan merasa bahwa ini sangat dingin dan rasanya akan membeku. Hingga di saat energi sepenuhnya masuk, Lin Yuan seketika terdiam. Song Len yang melihat ini mengatakan bahwa Lin Yuan sangat aneh dan auranya juga melemah. Wang Jingzhe mengatakan bahwa ini tidak diragukan lagi. Ini adalah kekuatan penyegelan dari formasi ini. Song Len mengatakan bahwa Divine Rune Power yang dirinya berikan kepada Lin Yuan tadi sepertinya tidak berfungsi lagi. Dengan ini apa yang harus mereka lakukan? Yu Xiaoyan pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Meskipun aura Lin Yuan telah melemah, itu belum sepenuhnya menghancurkannya. Wang Jinzhe pun membenarkan hal itu. Mereka berlima tidak berniat menyerang, yang menunjukkan bahwa mereka saat ini melemahkan Lin Yuan, tidak menyebabkan kerusakan yang berarti padanya. Song Len mengatakan jika itu yang terjadi, bagaimana mungkin formasi ini bisa digunakan melawan Beast Emperor? Lalu Wu Mosuan mengatakan bahwa Lin Yuan kini sedang ditekan dan disegel. Selanjutnya itu harus menjadi serangan terakhir yang membunuh Lin Yuan. Hingga kini formasi kembali aktif dan energi mulai berkumpul. Lin Yuan yang melihat ini menilai bahwa fluktuasi energi ini sangat luar biasa. Hingga serangan terakhir siap dilepaskan. Luo Jie pun kini tertawa puas dan meminta Lin Yuan menyerah. Lin Yuan tidak akan bisa menang melawan mereka semua. Luo Jie pun kini seketika melakukan manuver maju untuk membunuh Lin Yuan. Lin Yuan bertanya apakah Luo Jie benar-benar berpikir Luo Jie bisa mengandalkan kekuatan eksternal untuk menjatuhkan dirinya. Lebih baik Luo Jie menyingkir dari hadapannya. Luo Jie mengatakan bahwa ini adalah waktu Lin Yuan untuk mati. Hingga kini Luo Jie menggunakan teknik rahasia dan dua serangan pun kini saling beradu. Namun Luo Jie tidak menyangka ini ternyata pukulan Lin Yuan lebih kuat darinya hingga membuat Luo Jie terlempar. Luo Jie bertanya-tanya dalam pikirannya bagaimana ini mungkin. Dirinya sudah menerima blessing dari formasi. Jadi mengapa dirinya masih tidak bisa menandingi Lin Yuan dalam hal kekuatan? Namun di saat itu Lin Yuan tidak menyangka kakinya akan digigit oleh Xiao Yu. Hingga Lin Yuan kini melepaskan Knuckle Blade dari jarak dekat. Melihat serangan ini Xiao Yu menilai ini tidak bagus dan segera lari masuk ke dalam formasi. Namun itu semua sudah terlambat. Serangan Lin Yuan lebih cepat hingga mengenai Xiao Yu dengan telak. Dalam pikiran Lin Yuan, Xiao Yu sudah terluka parah sebelumnya. Dan meskipun dia menerima perawatan, dia belum pulih sepenuhnya. Sekarang setelah terkena Knuckle Blade lagi, bagaimana mungkin Xiao Yu bisa menahannya? Di saat yang sama, Little Dragon mengucapkan selamat kepada Lin Yuan atas keberhasilannya mengalahkan Beast Soul tingkat Lord. Lin Yuan telah menerima hadiah satu peti harta karun platinum. Mendengar hal ini, Lin Yuan menyadari bahwa tampaknya dengan blessing dari formasi, Xiao Yu memiliki kekuatan tingkat Lord. Lin Yuan pun kini meminta maaf karena tidak punya waktu untuk menyortir hadiah sekarang. Little Dragon pun mengerti dan mempersilahkan Lin Yuan menyelesaikan urusannya. Dirinya akan kembali nanti. Lalu Lin Yuan yang memperhatikan bola cahaya 5 warna yang ada di atasnya menilai bahwa itu ancaman terbesar bagi dirinya. Lalu tiba-tiba dari dalam air sesuatu muncul dan seketika sebuah akar mencengkram tubuh Lin Yuan. Dan di saat yang sama Obsidian Giant Ape melompat menyerang Lin Yuan hingga pukulan berhasil didaratkan.
Dalam pikiran Lin Yuan, kekuatan dirinya sekarang melemah. Jadi menerima serangan langsung dari serangan tingkat Lord masih akan mempengaruhi dirinya sampai batas tertentu. Sementara itu, Obsidian Giant Ape kaget dan menilai bahwa pukulan kekuatan penuhnya tidak hanya gagal melukai Lin Yuan secara serius, tetapi bahkan tidak mampu menghancurkan blood armor di tubuhnya. Namun apa yang dirinya takutkan, kedua cakar Lin Yuan jelas tertahan oleh tanaman merambat dan kakinya terjebak dalam lumpur. Apa yang mungkin Lin Yuan gunakan untuk mengancam dirinya? Lalu dalam pikiran Lin Yuan, dirinya menghargai kerjasama mereka. Tetapi sayangnya mereka lupa untuk menyegel ekor miliknya. Hingga kini, Lin Yuan menggunakan ekornya untuk menyerang Obsidian Giant Ape, hingga membuatnya terkena pukulan telak. Wang Jinje mengatakan setelah sapuan ekor itu, Obsidian Giant Ape pasti mengalami beberapa patah tulang rusuk. Song Len pun menyebut serangan ekor menyapu dari Lin Yuan benar-benar ganas. Lalu di saat Obsidian Giant Ape kembali berdiri dengan kondisi gemetar, Lin Yuan kini melepaskan Knuckle Blade hingga mengenai Obsidian Giant Ape dengan telak. Yu Xiaoyun yang melihat ini mengatakan bahwa Lin Yuan sengaja menghindari titik vitalnya. Lin Yuan memang pria yang baik. Wan Jinje menyebut itu sudah jelas Lin Yuan baik hati, tapi dia juga bisa sangat kejam jika diperlukan. Song Len mengatakan bahwa sekarang pihak lawan kehilangan dua anggota. Peluang mereka untuk menang meningkat. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah energi muncul dari tubuh Obsidian Giant Ape dan diberikan kepada Luo Jie. Xiao Yu yang juga sudah tidak bisa bertarung lagi juga melakukan hal yang sama dan memberikannya kepada Wu Zhao. Hingga kekuatan Wu Zhao yang meningkat seketika memperluas daya hisap lumpurnya. Melihat hal ini, Lin Yuan bertanya-tanya dalam pikirannya, bisakah mereka menyerap kekuatan teman-temannya? Mungkinkah ini juga salah satu fitur dari formasi ini? Wang Jingje kini meminta Lin Yuan untuk berhati-hati. Energi 5 elemen dari formasi yang Lin Yuan kalahkan akan ditransfer ke Beast Soul lainnya dalam formasi. Lin Yuan seketika bertanya mengapa Wang Jingje tidak memberitahu dirinya sebelum dirinya selesai mengalahkan mereka. Wang Jingje pun meminta maaf, dirinya benar-benar lupa soal ini. Yu Xiaoyu pun bertanya bagaimana Wang Jinje bisa pelupa daripada dirinya. Dalam pikiran Lin Yuan, sepertinya dirinya mengurus Xiaoyu dan Obsidian Giant Ape terlalu cepat. Lagi pula di antara mereka berlima hanya Luo Jie yang sedikit lebih kuat. Jika Luo Jie mengumpulkan energi dari 4 lainnya, bukankah itu akan menjadi masalah besar? Wu Mosuan pun menegaskan bahwa hari ini dirinya akan menurunkan Lin Yuan dari tumpuannya. Lin Yuan pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa Wu Mosuan benar-benar tidak layak. Lalu Luo Jie mengatakan bahwa akhirnya dirinya bisa membalas dendam. Lin Yuan menanggapi ini dan mengatakan bahwa itu tidak mengherankan. Luo Jie bertarung satu ronde melawan dirinya sebelum akhirnya mundur. Luo Jie menunggu dirinya di sini. Luo Jie bertanya, bukankah Lin Yuan pintar? Lin Yuan membual bahwa kekuatan Lin Yuan lebih besar dari dirinya. Jadi dirinya akan menggunakan kekuatan yang lebih besar lagi untuk menghadapi Lin Yuan. Dan membiarkan Lin Yuan merasakan bagaimana rasanya. Jadi katakan pada dirinya bagaimana rasanya dipermalukan oleh orang lain. Lin Yuan pun bertanya, bukankah seharusnya Luo Jie mengandalkan kekuatan Luo Jie yang superior untuk mempermalukan orang lain? Bukankah Luo Jie tidak bisa berharap berteriak kesakitan hanya ketika pisau itu ada di tubuh Luo Jie? Luo Jie mengatakan bahwa dirinya tidak seperti mereka. Dirinya lahir sebagai orang pilihan, sedangkan mereka bukan siapa-siapa. Lin Yuan pun tertawa kecil mendengar orang pilihan ini. Lin Yuan pun meminta maaf, tapi dirinya ahli dalam menjatuhkan orang-orang terpilih. Maka izinkan dirinya mengantar Luo Jie pergi. Dan seketika Lin Yuan melepaskan Knuckle Blade-nya. Di saat yang sama Wu Jiao datang dan meminta Luo Jie menyerahkan ini kepada dirinya. Hingga Wu Jiao mencoba meredam kekuatan Knuckle Blade milik Lin Yuan. Lin Yuan pun bertanya mengapa harus melalui semua ini. Wu Jiao mengatakan bahwa dirinya tidak bisa menahannya. Sebut dirinya bodoh jika Lin Yuan mau, atau katakan dirinya melakukan semua ini sia-sia.
tapi dirinya tidak bisa menerima Lin Yuan. Dirinya ingin memberikan segalanya dan menghadapi Lin Yuan sekali saja meskipun hanya sekali. Dirinya tahu dan justru karena itulah rasanya sangat sakit. Lin Yuan harus mengerti. Sebelum membayangkannya di sini, dirinya juga pernah disebut jenius, tapi dirinya tidak pernah membayangkan dirinya begitu biasa-biasa saja. Lin Yuan mengatakan bahwa mereka adalah Beast Soul Master. Mereka bukan musuh, tapi monster-monster itu adalah musuh. Dirinya menghormati setiap kontestan yang layak dihormati termasuk Wu Zhao. Wu Zhao mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka akan dihibur oleh Lin Yuan sebelum pergi. Lin Yuan pun berharap lain kali mereka bertemu, mereka bisa menjadi kawan seperjuangan. Wu Zhao pun mengucapkan terima kasih. Lin Yuan pun mengatakan bahwa dirinya akan mengingat nama Wu Zhao. Hingga kini Wu Zhao jatuh dan sisa energinya kini diberikan kepada Luo Jie. Luo Jie yang menerima kekuatan ini pun tertawa dan mengatakan bahwa perasaan ini sungguh menggembirakan. Luo Jie pun kini bertanya beranikah Lin Yuan melawan dirinya sekarang. Di samping itu, Wang Jinzhe mengatakan bahwa Luo Jie telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan 5 elemen, dan sebagian kekuatan Lin Yuan juga telah disegel oleh kekuatan formasi. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Lin Yuan. Song Len pun mengetahui itu. Dengan ini, dirinya juga akan ikut bertarung. Dirinya tidak bisa membiarkan Lin Yuan bertarung sendirian lagi. Yu Xiaoyan segera melarang Song Len dan memintanya untuk tidak bertindak gegabah lebih dulu. Wang Jinzhe pun meminta Song Len untuk tenang. Sekalipun Song Len ikut bertarung sekarang, Song Len tidak akan membantu dan hanya akan menjadi beban bagi Lin Yuan. Yu Xiaoyan mengatakan bahwa mereka masih belum tahu apakah musuh punya trik lain di balik lengan bajunya. Mereka di sini yang juga semacam pengaman untuk Lin Yuan. Wang Jinzhe membenarkan hal itu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Mereka bisa langsung turun tangan lagi pula. Lin Yuan belum kalah. Song Len pun membenarkan perkataan mereka, Lin Yuan pasti akan menang. Kemudian kini berpindah ke auditorium Universitas Yanjiang. Jiang Tianqi mengatakan kepada Wang Ting bahwa sepertinya murid Wang Ting sedang dalam kesulitan. Wang Ting menyebut Jiang Tianqi begitu santai. Namun semua siswa Jiang Tianqi sudah tereliminasi. Jiang Tianqi menyebut bahwa mereka masih muda dan memiliki jalan panjang di depan mereka. Jadi gagal sekarang bukanlah hal yang buruk. Tetapi kelompok anak-anak ini benar-benar menarik. Mereka bahkan menciptakan sesuatu yang disebut aliansi 5 universitas. Wang Ting pun membenarkan hal itu masih cukup banyak akal. Mereka bahkan berhasil merahasiakannya dari orang tua seperti mereka. Jiang Tianqi mengatakan bahwa dengan campur tangan mereka, pertarungan tim ini menjadi jauh lebih menyenangkan untuk ditonton. Bahkan jika murid bintang Wang Ting tersandung itu bisa dimengerti. Lagi pula 2 kepalan tangan tidak sebanding dengan 4 tangan. Wang Ting menyebut bahwa Lin Yuan tidak tersandung. Jiang Tianqi mengatakan bahwa mereka bahkan berhasil menciptakan versi sederhana dari Five Mysterious Emperors Flying Formation. Sungguh tidak memalukan untuk kalah. Wang Ting menyebut itu sikap yang baik dalam pikiran Wang Ting. Orang tua ini hanya sedang menyombongkan diri. Apakah karena mode menang melawan universitas mereka? Wang Ting mengatakan bahwa hasil pertempuran ini masih belum diputuskan. Bukankah terlalu dini bagi Jiang Tianqi untuk mengambil kesimpulan? Jiang Tianqi mengatakan bahwa tampaknya Wang Ting cukup percaya diri pada muridnya. Wang Ting menyebut sebagai kepala sekolah, jika dirinya tidak percaya pada murid-muridnya sendiri, maka dirinya akan terlalu tidak kompeten. Jiang Tianqi menyebut itu kata-kata yang bagus. Sementara itu, Su Dian menilai bahwa Five Mysterious Emperors Flying Formation ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh beberapa siswa sendiri. Formasi yang mereka gunakan pasti diberikan oleh Yan Muze, kepala sekolah Northern Hebei. Wang Ting yang memperhatikan Su Dian bertanya apa yang Su Dian pikirkan. Su Dian pun mengatakan bahwa itu tentang Yan Muze. Wang Ting mengerti. Karena itu Five Mysterious Emperors Flying Formation, dirinya baru saja membicarakannya dengan Yu Belan. Su Dian pun bertanya seberapa banyak yang Wang Ting ketahui tentang Yan Muze.
Wang Ting mengatakan bahwa Yan Muze adalah salah satu kaisar bintang termuda di negara ini saat ini. Dia mencapai bis emperor sebelum berusia 30 tahun. Dia selalu sangat dihargai oleh Kementerian Pendidikan. Pengangkatannya sebagai kepala universitas juga untuk pemujaan. Sudian mengatakan bahwa seseorang seperti Yan Muze seharusnya tidak peduli dengan hasil kompetisi persahabatan mahasiswa baru nasional. Dia sepertinya tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya. Wang Ting membenarkan hal itu, jadi mengapa orang-orang ini tiba-tiba mengeluarkan versi sederhana dari harta karun seperti Five Mysterious Emperor's Flying Formation. Sudian pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan oleh Yan Muze. Lalu kini Spora Tridemon bertanya apakah Luo Jie ingin dirinya mentransfer kekuatan 5 elemen kepada Luo Jie. Luo Jie menyebut itu sudah cukup, jangan buang energi Spora Tridemon. Trik lama yang sama, apakah Spora Tridemon benar-benar berpikir bisa menipu Lin Yuan 2 kali? Saat Spora Tridemon ingin mengatakan sesuatu, Luo Jie segera memotongnya dan mengatakan bahwa tidak ada kata tapi. Dirinya bisa menang melawan Lin Yuan bahkan tanpa kekuatan 5 elemen dari Spora Tridemon. Bantu dirinya dari samping saja. Wang Jinzhe yang melihat ini mengatakan bahwa sejujurnya dibandingkan dengan para jenius lainnya, sifat terbesar Luo Jie adalah dia tidak memiliki kesombongan seorang jenius. Song Len pun bertanya tentang ini. Wang Jinzhe menjelaskan bahwa orang-orang seperti Su Xiao dan Chen Longxian memiliki harga diri mereka sendiri. Jika mereka tidak terpojok, mereka bahkan tidak akan memilih untuk bergantung pada kekuatan eksternal. Song Len pun bertanya, bukankah Luo Jie tidak bermoral? Kesombongan macam apa? Seseorang sombong dan angkuh seperti Luo Jie tidak mau menerima kekalahan. Yu Xiaoyin mengatakan bahwa Luo Jie hanya tidak peduli pada hasilnya, bukan prosesnya. Orang itu sangat cerewet. Wang Jinzhe mengatakan bahwa sebenarnya dirinya merasa Luo Jie sangat mirip dengan Lin Yuan. Tapi Lin Yuan tidak segila ini. Hingga kini Spora Tridemon menyerang Lin Yuan dengan akarnya. Lin Yuan yang melihat ini seketika menyebut Spora Tridemon dengan kata bodoh. Dalam pikiran Spora Tridemon betapa menakutkannya Lin Yuan ini. Bahkan dengan kekuatannya yang melemah, dia masih memiliki keagungan yang luar biasa. Hingga Lin Yuan bersiap melepaskan Knuckler Blade ke arah Spora Tridemon. Melihat hal ini, Spora Tridemon bertanya-tanya dalam pikirannya. Lin Yuan benar-benar berani menyerang dirinya. Apakah Lin Yuan sudah gila? Spora Tridemon pun kini melepaskan teknik rahasia Locus Word Fine Shield hingga serangan Knuckler Blade membentur pelindung ini. Namun tanpa Spora Tridemon duga, kekuatan serangan di luar kapasitasnya hingga serangan Lin Yuan menembus pertahanan Spora Tridemon dan mengalahkannya. Hingga sisa energi dari Spora Tridemon kini telah diberikan kepada Luo Jie. Luo Jie mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak menyangka Lin Yuan berani menyerang Spora Tridemon. Lin Yuan pun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memberitahu Luo Jie, bahkan jika Luo Jie mengumpulkan kekuatan 5 elemen, dirinya tetap bisa mengalahkan Luo Jie semudah membalikkan tangannya. Luo Jie pun mengerti, maka jangan lupa dengan apa yang Lin Yuan katakan barusan. Dirinya akan membuat Lin Yuan membayar kesombongannya tadi. Lalu orang-orang yang melihat siaran ini mengatakan, bukankah Lin Yuan ini sedikit terlalu percaya diri? Ini bukan hanya kepercayaan diri, ini adalah kesombongan murni. Bahkan dalam situasi ini, Lin Yuan masih tidak menganggap Luo Jie sebagai ancaman. Dengan ini, bisakah Lin Yuan benar-benar mengalahkan Luo Jie yang kini telah mengumpulkan kekuatan 5 elemen? Dan kini Luo Jie mengajak Lin Yuan untuk segera bertarung. Luo Jie pun kini maju dengan kecepatan penuhnya. Lin Yuan pun segera merespon pergerakan Luo Jie dengan mengayunkan cakarnya, namun serangan ini dapat dihindari Luo Jie. Namun nyatanya, serangan cakar hanyalah pengalihan yang membuat Luo Jie tidak sadar dengan serangan ekor, hingga ekor Lin Yuan memukul telak Luo Jie. Orang-orang yang menyaksikan ini menyebut Lin Yuan sangat kuat. Salah seorang dari mereka bertanya kapan Lin Yuan menggunakan ekor raksasanya.
Dirinya bahkan tidak menyadarinya. Dirinya benar-benar tidak percaya bahwa bahkan dengan kekuatan gabungan dari 5 elemen, Luo Jie masih tidak bisa mengalahkan Lin Yuan. Namun sebagian orang mengatakan bahwa pertempuran baru saja dimulai, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Lalu Luo Jie yang terkena pukulan ini pun nampak menerima dampak yang cukup besar. Lin Yuan pun bertanya apakah hanya itu yang Luo Jie punya. Luo Jie meminta Lin Yuan untuk tidak terburu-buru. Pertunjukan sebenarnya baru saja dimulai. Dan kembali Luo Jie maju menyerang, dan kini Luo Jie maju menggunakan teknik klonnya. Melihat hal ini, Lin Yuan menilai, Luo Jie belum pernah menunjukkan kemampuan seperti ini sebelumnya. Ini pasti kemampuan baru yang baru saja dia peroleh setelah mengumpulkan kekuatan 5 elemen. Apakah klon di depan dirinya adalah klon sesungguhnya atau hanya bayangan yang diciptakan Luo Jie, itu tidak masalah. Dirinya akan mengalahkan mereka semua dengan satu kali ayunan. Namun di saat itu, Lin Yuan merasa ini tidak benar. Jika tubuh utama Luo Jie benar-benar ada di sini, dia tidak akan pernah membiarkan serangan dirinya mengenainya dengan mudah. Dan tubuh klon Luo Jie yang hancur pun kini berubah menjadi air. Lin Yuan menilai apa yang muncul di hadapan matanya bukanlah ilusi, tetapi klon yang diciptakan Luo Jie menggunakan kekuatan 5 elemen atribut air. Jika ketiga bayangan binatang ini hanyalah klon air Luo Jie, lalu di mana tubuh aslinya? Dan di saat itu Lin Yuan sadar bahwa Luo Jie ada di belakangnya. Dan benar saja Luo Jie muncul dari dalam tanah. Dalam pikiran Lin Yuan, 5 elemen kekuatan atribut bumi memungkinkan Luo Jie untuk memahami kemampuan untuk menggali bawah tanah. Luo Jie yang muncul pun tersenyum serta mengatakan bahwa Lin Yuan sangat lambat. Lin Yuan bukan apa-apa. Lalu Wang Jinjie bertanya mengapa Luo Jie begitu sombong, mengandalkan kekuatan yang bukan miliknya dan malah pamer di depan Lin Yuan. Song Len pun membenarkan hal itu, dan sebagian kekuatan Lin Yuan masih tersegel. Lin Yuan pun kini merespon Luo Jie yang datang secara tiba-tiba dengan mengaktifkan pelindungnya, hingga serangan Luo Jie berhasil diantisipasi Lin Yuan. Luo Jie yang kembali datang menyerang bertanya apakah Lin Yuan akan terus bersembunyi di dalam cangkangnya seperti pengecut, hingga serangan kembali datang. Lin Yuan pun kini merespon serangan ini dan berniat melawannya. Dalam pikiran Lin Yuan, dengan memasukkan energi darah ke dalam cakar raksasanya, kekuatan dan daya serangnya dapat ditingkatkan secara signifikan. Hingga kini Lin Yuan dan Luo Jie melepaskan serangan di waktu yang bersamaan hingga terjadilah benturan. Dalam pikiran Lin Yuan, dirinya melepaskan semua kekuatannya dengan satu serangan ini. Namun Luo Jie bahkan tidak mundur selangkah pun. Tampaknya kekuatan 5 elemen itu benar-benar dahsyat. Sementara itu dalam pikiran Luo Jie, bahkan dengan semua kekuatan ke 5 elemen yang terkumpul, dirinya masih bukan tandingan Lin Yuan dalam hal kekuatan. Tapi bahkan dirinya tidak sekuat dia. Dirinya punya metode lain, hingga kini Luo Jie mendapatkan celah dan berhasil menyerang armor Lin Yuan hingga membuat blood armornya rusak. Orang-orang yang menyaksikan ini menyebut Lin Yuan menerima kerusakan. Bahkan ketika dia bertarung melawan Chen Longxian dan Su Xiao sebelumnya, Lin Yuan tidak pernah terluka separah ini. Mungkinkah dia benar-benar akan kalah dari Luo Jie? Lalu Luo Jie pun tertawa puas dan mengatakan bahwa inilah apa yang terjadi ketika Lin Yuan menantang dirinya. Lin Yuan pun kini seketika bertanya apakah hanya itu yang Luo Jie punya. Hingga pada saat Luo Jie lengah, Lin Yuan melepaskan Knuckler Blade yang langsung mengarah kepada Luo Jie. Namun nyatanya Luo Jie dapat menghindari serangan ini di detik-detik terakhir, meski serangan ini berhasil menggoresnya. Luo Jie menilai itu hampir saja. Bukankah sebagian kekuatan Lin Yuan telah disegel? Bagaimana dia masih bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Dan di saat Luo Jie menghindar, ternyata Luo Jie masuk dalam jangkauan serangan Lin Yuan. Menyadari hal ini, Luo Jie menilai bahwa sekarang tidak ada waktu lagi untuk menghindar.
Jika dirinya tidak bisa menghindarinya, maka dirinya harus menerima pukulan itu secara langsung. Hingga serangan ekor Lin Yuan membuat Luo Jie terlempar. Dalam pikiran Luo Jie, meskipun sayapnya bertindak sebagai perisai yang menghalangi sebagian kerusakan, rasa sakitnya sangat parah. Rasanya seperti organ dalamnya telah bergeser. Luo Jie pun kini mengaktifkan kristal energi dan menilai bahwa dirinya tidak bisa bertahan lagi. Hingga Lin Yuan kini kembali melepaskan Knuckle Blade yang membuat Luo Jie kaget dan bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi hingga serangan ini mendorong Luo Jie sangat keras. Orang-orang pun menyebut Lin Yuan menang. Mereka tahu Luo Jie akan kalah, tapi dirinya tidak menyangka dia akan kalah seburuk ini. Yang lebih menakutkan lagi adalah ini terjadi saat kekuatan Lin Yuan disegel. Di samping itu, Wang Ting menilai bahwa Lin Yuan benar-benar membuat dirinya bangga. Jiang Tianqi yang melihat ini pun meminta Wang Ting untuk tertawa jika Wang Ting mau. Jangan ditahan, itu tidak baik untuk kesehatannya. Wang Ting pun mengatakan bahwa ini yang disebut bersikap rendah hati. Jiang Tianqi mengatakan bahwa dengan ini dirinya takut tidak ada cara untuk tetap rendah hati. Semua orang iri Wang Ting telah menemukan harta karun. Wang Ting pun membenarkan hal itu, dia adalah harta karun jika bukan karena Lin Yuan. Universitas Modu mungkin tidak akan mampu mempertahankan posisi kedua tahun ini. Jiang Tianqi mengatakan bahwa dirinya yakin yang membuat Wang Ting lebih bahagia adalah bisa menginjak Universitas Yanjiang tahun ini dan memperebutkan gelar kejuaraan. Perkiraan pendaftaran mahasiswa Universitas Modu kemungkinan akan meroket tahun depan karena ini. Wang Ting mengatakan bukan tanpa alasan dirinya sangat mengaguminya. Apa bedanya jika Luo Jie mengumpulkan kekuatan 5 elemen? Dia tetap bukan tandingan Lin Yuan. Jiang Tianqi mengatakan bahwa murid Wang Ting itu memang luar biasa. Dengan potensi seorang jenius, masa depannya mungkin tidak terbatas. Namun, dirinya menyarankan Wang Ting untuk tidak merayakan terlalu dini. Lagi pula jurus mematikan sejati 5 formasi ini belum digunakan. Wang Ting pasti pernah melihat formasi ini sebelumnya. Wang Ting pasti sudah familiar dengannya, bahkan jika ini adalah versi sederhana dari formasi ini. Wang Ting pun mengiyakan hal ini, dirinya hampir lupa tentang itu. Dalam pikiran Wang Ting pun bertanya bisakah Lin Yuan menahannya. Lalu Lin Yuan pun mengatakan bahwa Luo Jie telah kalah. Luo Jie pun bertanya mengapa dirinya bisa kalah. Lin Yuan pun mengatakan jika Luo Jie bertemu dengan dirinya sebulan yang lalu, Luo Jie mungkin punya kesempatan untuk menang. Luo Jie pun bertanya apakah benar seperti itu. Tapi meskipun dirinya kalah, sepertinya Lin Yuan belum menang. Mendengar hal ini, Lin Yuan bertanya-tanya mungkinkah Luo Jie masih memiliki jurus tersembunyi. Hingga Lin Yuan menyadari situasi di atasnya. Dan benar saja fluktuasi energi yang sangat kuat memancar dari dalam bola cahaya 5 warna ini. Pertempuran dengan Luo Jie membuat dirinya mengabaikan cahaya 5 warna ini. Luo Jie pun mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menggunakan jurus ini terhadap Lin Yuan. Tapi karena kekuatan Lin Yuan begitu besar, dirinya yakin Lin Yuan akan mampu menahan serangan ini. Wang Jinjie yang mendengar hal ini menyebut Luo Jie gila. Song Len mengatakan bahwa dia akan menggunakan segala cara yang diperlukan hanya untuk membalas dendam terhadap Lin Yuan. Seperti inilah iblis Luo Jie, sedangkan Yu Xiaoyin merasa bosan dengan hal ini. Hingga kini bola 5 elemen melepaskan serangannya dan Lin Yuan segera merespon hal ini menggunakan pelindungnya. Dan chapter berakhir.